Halo Rabaners, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Mimin yang akan mengisahkan sekelompok tentara elit yang dikirim untuk menyelidiki hilangnya sebuah pasukan di hutan terpencil. Misi mereka berubah menjadi perjuangan hidup dan mati ketika mereka menemukan bahwa hutan tersebut dihuni oleh dinosaurus predator yang sangat mematikan. Kini mereka harus bertahan hidup sambil menghadapi ancaman dari perang dan makhluk prasejarah yang ganas. Nah, bagaimana kisahnya dan seadrenalin apa ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar tahun 1968 di Vietnam, 6 prajurit elit Amerika menjalankan misi rahasia di tengah hutan. Namun mereka diserang oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Pemimpin regu meminta evakuasi darurat pada markas. Namun tiba-tiba rekannya ditarik sesuatu yang sangat besar. Sosok monster itu kemudian mencaploknya. Dua orang peneliti sampai di kamp Amerika yang berada di sebuah desa. Pemimpin tidak tahu kalau warga desa ini mengalami pengematian yang sangat tidak wajar. Setelah diteliti, dua peneliti itu menemukan kalau warga desa meninggal akibat terpapar radiasi nuklir. Dua peneliti itu lalu mengecek sebuah truk militer milik Rusia yang berhasil direbut oleh pasukan Amerika saat penyerangan terakhir. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan tingkat radiasi yang sangat tinggi dalam truk tersebut. Peneliti pun langsung menelepon Kolonel Jericho di memberitahu kalau radiasi nuklir yang mereka temukan adalah ulah dari pihak Rusia. Peneliti itu juga melaporkan kalau mereka tidak berhasil menemukan jejak pasukan elit yang menghilang beberapa hari yang lalu. Di tempat lain, pasukan khusus Amerika yang bernama yang dipimpin oleh Sersan Baker sedang melakukan misi penyelamatan prajurit Amerika yang disandra pasukan Vietnam. 5 orang turun ke lapangan, sementara 2 orang lainnya menggunakan senjata sniper penembak dari jarak jauh. Mereka langsung bergerak melumpuhkan pasukan Vietnam yang berjaga dan meledakkan gubuk-gubuk yang ada di sana. Setelah berhasil melumpuhkan semua pasukan Vietnam, Baker melihat kalau sandranya masih hidup tinggal 2 orang. We got you. Mereka pun langsung mengevakuasi sandera yang masih hidup itu. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Baker mengajak pasukannya untuk beristirahat. Namun seorang pilot memberitahu kalau Baker dan pasukannya diperintahkan oleh terhadap Kolonel Jericho. Mereka pun langsung terbang kembali ke markas. Sesampainya di markas, Jericho menyuruh Baker dan pasukannya untuk bersiap-siap. Jericho memberitahu kalau beberapa hari yang lalu pasukan elit dikirim untuk menyelidiki sebuah tempat yang mencurigakan. Namun hingga saat ini pasukan elit itu menghilang entah kemana. Jericho ingin Baker dan pasukannya menyelidiki apa yang sebenarnya yang terjadi pada pasukan elit itu. Jericho menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena nanti malam mereka akan dikirim untuk menjalankan misi penyelidikan ini. Setelah semua orang pergi, Baker berkata kalau anak buahnya tidak akan bisa bekerja dengan baik jika mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai. Namun Jericho yang tetap tidak mau menjelaskan menyuruh Baker untuk memimpin anak buahnya untuk menyelesaikan misi ini tanpa banyak tanya. Setelah semua persiapan selesai, malam harinya Baker dan timnya pun diterbangkan menuju lokasi. Buttered it up and slipped it in. Sampainya di lokasi, Baker yang akhirnya langsung turun dari helikopter. Meskipun kesal karena misi yang diberikan Jericho tidak jelas, Baker menyuruh timnya untuk fokus menemukan jejak pasukan elit yang menghilang. Setelah beberapa saat menelusuri hutan, Baker menemukan jejak kakek aneh yang sangat besar. Anak buah Baker yang bernama Ellie melaporkan kalau dia juga menemukan bulu aneh yang berukuran cukup besar. Seorang prajurit lain menyarankan sebuah tas yang ia temukan kepada Baker, yang ternyata milik pasukan elit yang menghilang. Baker menemukan peta dan buku catatan di dalam tas itu. Baker menyuruh anak buahnya yang bernama Schaefer menyiapkan peta. Schaefer kemudian memberitahu yang lain. Di dalam peta ini ada lokasi yang ditandai dan diberi nama stasiun penelitian keempat. Sepertinya pasukan elit ini diperintahkan untuk meneliti tempat itu. Baker pun menyuruh anak buahnya menuju stasiun penelitian keempat itu, seperti yang ada di dalam peta. Semakin masuk ke dalam hutan, mereka bertemu dengan beberapa suara yang aneh. Tiba-tiba
yang besar menarik kaki Becker. Becker yang panik menembaki sosok yang menariknya itu, hingga akhirnya dia berhasil melepaskan dirinya. Anak buah Becker kemudian datang dan menyuruh yang lainnya tidak usah khawatir karena dia baik-baik saja. Namun Becker yang tidak yakin makhluk apa yang barusan menyerangnya tadi, karena ia tidak bisa melihat dengan jelas. Becker mengajak yang lain untuk bergegas agar bisa sampai tujuan ke stasiun 4 sebelum fajar. Di sisi lain hutan, beberapa prajurit Rusia sedang berpatroli dengan dibantu seorang prajurit Vietnam yang bernama Chonin. Mereka lalu mendengar suara tembakan. Setelah diperiksa, mereka menemukan peluru yang masih hangat. Mereka yakin kalau peluru itu berasal dari senjata pasukan Amerika. Saat sedang menelusuri jejak, tiba-tiba sosok dinosaurus yang menyerang salah satu prajurit Rusia itu. Chonin dan pasukan yang lain pun kemudian datang. Mereka melihat satu prajurit Rusia yang sudah tewas dengan perut terkoyak. Mereka mengira kalau itu adalah perbuatan pasukan Amerika. Tolstoy. He's dead. Singkat cerita, Becker dan pasukannya masuk ke dalam sebuah goa. Mereka terkejut melihat beberapa mayat pasukan elit yang mereka cari tergeletak di dalam goa itu. Namun dari belakang mereka diserang oleh kawanan dinosaurus. Situasi pun menjadi kacau. Mereka berusaha menembaki kawanan dinosaurus itu yang terus-terusan datang. Becker dan Leon kemudian terpisah dari rombongan pasukan yang lain. Becker mengajak Leon untuk naik ke atas tebing. Dengan susah payah, Becker dan Leon pun akhirnya selamat. Sementara itu di tempat lain, anak buah Becker yang lain juga berhasil selamat kabur ke dalam hutan karena dinosaurus masih mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, secara aneh kawanan dinosaurus yang mengejar tiba-tiba pergi begitu saja. Ternyata dari belakang muncul T-Rex berukuran besar dan kelima prajurit itu pun bersembunyi di balik semak-semak. Tempat lain, Becker dan Leon terkejut melihat T-Rex yang sedang tertidur di hadapan mereka. Leon yang panik pun dia bertanya apa yang harus ia lakukan. Beberapa anak T-Rex kemudian melihat keberadaan mereka berdua sambil membuat induknya yang tadinya tertidur akhirnya terbangun. Becker dan Leon pun langsung kabur menghindari kejaran T-Rex itu. Pagi harinya siapar mengajak yang lain untuk mencari Becker dan Leon. Namun Ellie yang ketakutan menolak. Ia mengajak yang lain untuk menghubungi markas dan meminta evakuasi. Siapar pun memberitahu kalau radio komunikasi itu saat yang dibawa oleh Leon. Karena tidak ada jalan yang lain lagi, mereka berlima pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan misi menuju stasiun penelitian keempat. Karena jika Becker dan Leon masih selamat, mereka berdua juga pasti akan pergi ke sana. Which way? Di tempat lain, Becker dan Leon masih berusaha menghindari kejaran T-Rex. Becker pun ingat dalam peta ada sebuah sungai di dekat sini. Becker kemudian melemparkan bom untuk mengalihkan perhatian T-Rex. Mereka berdua langsung menuju berlari ke sungai. Ternyata di sungai itu ada bawah tebing, maka tak mau mereka pun melompat terjun. Seorang wanita misterius kemudian datang membantu Becker dan Leon yang akhirnya kembali siuman. Wanita itu bernama Sofia. Ia mengaku adalah kalau ilmuwan Rusia. Ia mengajak Becker dan Leon bersembunyi di dalam laboratorium penelitiannya untuk menghindari kejaran T-Rex. Awalnya Becker menolak karena ia ingin mencari anggota pasukannya yang lain. Namun setelah melihat T-Rex yang ada di dekat mereka, Becker pun setuju ikut dengan Sofia. Sofia membawa Becker dan Leon ke stasiun penelitian keempat yang selama ini Becker cari. Tempat ini sangat sepi, tak ada satu orang pun di dalamnya. Becker kemudian bertanya kenapa tempat ini sangat sepi. Sofia menjelaskan kalau Jenderal Militer Rusia Borodin membunuh semua orang yang ada di tempat ini, termasuk suaminya yang juga bekerja di tempat ini. Medicating. Outside! Oh my god. Becker yang penasaran lalu bertanya apa alasan Borodin membunuh semua orang. Sofia pun menjelaskan kalau awalnya tempat ini dibangun untuk melakukan penelitian menciptakan portal menuju ke tempat lain agar pasukan Rusia bisa dipindahkan ke semua tempat di dunia yang sangat mudah. Namun bukannya menciptakan portal, mereka malah tak sengaja menciptakan portal menuju jutaan tahun yang lalu. Alhasil para dinosaurus yang hidup jutaan tahun lalu akhirnya masuk melewati portal datang ke tempat ini. Borodin yang ingin merasakan hal ini kepada orang lain
akhirnya membunuh semua orang yang bekerja di tempat ini. Leon memberitahu kalau ia berhasil menghubungi Jericho. Baker pun langsung memberitahu Jericho kalau ia dan pasukannya diserang oleh dinosaurus akibat eksperimen gagal petinggi Rusia yang bernama Borodin. Baker juga memberitahu kalau pasukan elit yang mereka cari sudah tewas dibantai oleh dinosaurus. Baker meminta Jericho mengirim tim evakuasi nanti setelah Baker berhasil menemukan anggota tim yang lain. Jericho yang tidak percaya pun meminta penjelasan lebih lanjut. Namun Baker langsung menutup telepon. Baker menyuruh Sofia membantunya mencari anggota pasukannya yang lain karena Sofia hafal wilayah di sini dan mengetahui selubuk dinosaurus yang berkeliaran. We damn well better find out. Check with your... You know all about these things. Saat mereka bertiga dalam melintasi sungai, mereka bertiga melihat sekawanan dinosaurus. Sofia menyuruh Baker dan Leon tidak usah khawatir karena dinosaurus itu tidak berbahaya. Baker kemudian memberitahu ciri-ciri dinosaurus yang menyerang timnya di dalam goa. Sofia pun memberitahu kalau yang menyerang Baker dan timnya adalah raptor. Ternyata tembakan itu berasal dari Chonin dan pasukan Rusia yang dari semalam mengejar mereka. Seketika terjadi adu tembak yang sengit dari kedua kubu. Di dalam hutan, Baker dan Leon dan Sofia mendengar suara tembakan dan mereka pun bertiga mencari sumber suara. Di padang rumput, Ellie menembakkan bom ke arah musuh. Tiba-tiba dari atas dinosaurus terbang datang mendekat. Dinosaurus itu mengincar pasukan Rusia yang terus-terus menembaki pasukan Amerika. Melihat hal ini, Chonin pun langsung kabur ke dalam hutan. Melihat ada dinosaurus yang mengincar pasukan Rusia, Xavier mengajak yang lain kabur ke dalam hutan. Akhirnya dua prajurit Rusia yang lain pun ikut kabur ke dalam hutan menemui Chonin yang sudah menunggu mereka. Sesampainya di dalam hutan, prajurit yang bernama Logan langsung merawat luka tembak di kaki Case. Baker, Leon, dan Sofia pun kemudian datang menemui mereka. Semua orang senang karena Baker dan Leon masih selamat. Baker mengajak yang lain pergi ke laboratorium penelitian keempat sambil menunggu evakuasi. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mendekat. Sofia memberitahu kalau yang datang adalah dinosaurus yang suka menyerang secara berkelompok. Baker pun menyuruh yang lain tetap waspada. Di saat dinosaurus yang lain menyerang, mereka langsung menembakinya. Namun Case yang terluka diseret oleh beberapa dinosaurus. Yang lain pun langsung mengejar Case, namun kesulitan karena kakinya cedera. Secara aneh dinosaurus yang menyeretnya kemudian pergi begitu saja. Case pun mengira kalau ia sudah selamat. Namun tiba-tiba dari belakang raptor berukuran besar menarik dan mencabik-cabik tubuhnya dengan cakar yang tajam. Mereka langsung menembaki raptor itu untuk membuat raptor akhirnya kabur. Mereka pun langsung menolong Case yang terluka sangat parah. Baker mengajak anak buahnya membawa Case menggunakan tanduk. Dia akan membawa Case pulang bersamanya. Singkat cerita, malam harinya Baker dan lainnya pun akhirnya tiba di tempat penelitian keempat. Mereka langsung mencoba merawat luka Case dan Baker menyuruh anak buahnya menyuntikkan morfin kepada Case untuk mengurangi rasa sakit. Sofia kemudian meminta tolong kepada Baker untuk menghentikan Borodin yang saat ini sedang mengembangkan senjata pemusnah massal di tempat lain. Awalnya Baker menolak karena ia hanya ingin membawa anak buahnya kembali ke rumah dengan selamat. Sofia menjelaskan jika mereka tidak menghentikan Borodin, semua orang yang ada di dunia tidak akan selamat. Sofia bercerita kalau suaminya adalah ilmuwan nuklir, sementara dia sendiri ahli paleontologi. Sebelumnya mereka berdua dipaksa untuk bekerja untuk Borodin. Jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Sofia tahu kalau Borodin sudah membangun tempat penelitian baru yang letaknya jauh dari sini. Borodin yang saat ini sedang mengembangkan senjata pemusnah massa. Sofia meminta Baker membantunya menghentikan Borodin. Di luar, kawanan raptor datang ke tempat ini. Baker dan lainnya pun bersiap untuk menghadapi serangan kawanan dinosaurus itu. Seekor raptor mencoba masuk melalui jendela. Mereka pun langsung menembakinya secara brutal. Dan Baker menyuruhnya lainnya berpencar karena raptor sudah berusaha masuk ke dalam segala arah.
Baker dan pasukannya pun berusaha menembaki ke sekawanan raptor yang berusaha masuk. Tak hanya pintu dan jendela, dinosaurus itu pun juga berusaha masuk dari atas. Sofia kemudian mengajak yang lain pergi meninggalkan tempat ini karena sudah dikepung. Sofia memberitahu ada perahu di dermaga dengan kondisi yang rusak. Sofia yakin Baker dan yang lainnya pasti bisa memperbaikinya agar mereka bisa kabur menuju dermaga melewati lubang ventilasi. Baker pun berniat membawa Case yang terluka, namun Case tahu bahwa dia hanyalah akan menjadi beban. Ia pun menyuruh Baker dan lainnya pun pergi meninggalkannya. Akhirnya Baker pun terpaksa pergi meninggalkan Case sendirian. Setelah semua orang pergi, Raptor akhirnya berhasil menjebol masuk. Di saat dinosaurus itu mendekati Case, ia langsung menyalakan bom meledakkan tempat itu berkeping-keping. Keesokan harinya, setelah memperbaiki perahu, Baker yang lainnya pun menggunakan perahu penelusuri sungai. Ia menceritakan bahwa timnya mengenai rencana yang akan membantu Sofia menghentikan Jenderal Borodin. Awalnya tim yang lain menolak karena menurut mereka Borodin bukanlah urusan mereka, biar petinggi militer seperti Jericho yang mengurusnya. Baker pun memberitahu kalau Borodin sedang mengembangkan senjata yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya, dia tidak ingin senjata itu jatuh ke tangan siapapun. Baker berniat menghancurkan senjata itu. Sofia lalu menjelaskan kalau senjata yang dikembangkan Borodin dalam itu tidak bisa dihancurkan dengan cara dibom secara langsung, karena diledakkan akan menghancurkan bumi ini. Mereka harus mematikan mesin lebih dahulu, baru setelah itu menghancurkannya. Namun tiba-tiba All over the road instantly. beberapa saat kemudian mereka melihat Sofia yang masih ketakutan. Baker pun memberinya alkohol. Sofia memberitahu kalau kawanan dinosaurus pasti sudah menyebar ke tempat wilayah Kamboja. Cepat atau lambat dinosaurus itu akan menyerang wilayah pemukiman manusia. Saat sedang berjalan di dalam hutan, mereka melihat mayat-mayat prajurit bergeletak. Beberapa saat kemudian, kawanan raptor muncul dan menyerang mereka. Kawanan raptor itu sangat agresif, membuat Baker dan lainnya kewalahan. Seorang prajurit yang bernama Logan kemudian memancing para raptor untuk mengejarnya. Dan pada akhirnya, Logan akhirnya tewas diserang oleh para raptor. Come and get me! Malam harinya Baker dan yang lainnya sampai ke camp baru milik Borodin. Sebelum memasuki tempat itu, Baker menghubungi Jericho memberitahu titik evakuasi. Baker juga memberitahu kalau ia akan menghancurkan markas Borodin yang baru ini. Baker yang sudah tahu kalau pemerintah Amerika pasti ingin mencuri teknologi yang dikembangkan Rusia ini hanya diam saja. Dia pura-pura tidak mendengarkan dan kemudian menutup sambungan radio. Jericho yang emosi pun mengajak anak buahnya bergegas menuju lokasi untuk menghentikan Baker. Sementara itu, Baker mulai menyusun strategi untuk menghancurkan penelitian Borodin. Mereka bertiga memasang bom di bagian luar markas, sedangkan Baker dan Sofia akan masuk untuk menonaktifkan mesin terlebih dahulu. Di dalam camp penelitian, Conan dan kedua prajurit Rusia yang sebelumnya menyerang Baker akhirnya sampai di camp dan menemui Borodin. Borodin mengizinkan Conan untuk pergi karena tugasnya sudah selesai. Conan yang terlihat marah karena Borodin sudah mengubah tempat kelahirnya ini menjadi kebun binatang dinosaurus. Dua prajurit Rusia yang bernama Conan juga tidak setuju dengan tindakan Borodin. Mereka ingin menghentikan semua kegilaan ini. Namun Borodin malah menjebloskan kedua prajurit Rusia itu ke dalam penjara. Saat sedang dibawa ke dalam penjara, tiba-tiba Baker dan Sofia datang menyelamatkan kedua prajurit Rusia itu. Tahu kalau kedua prajurit itu juga menentang Borodin, Baker mengajak mereka berdua untuk bekerja sama menghancurkan camp ini. Di luar, Miller dan Ellie mulai memasang bom di berbagai tempat secara diam-diam. Namun Borodin kemudian mendapatkan laporan dari anak buahnya. Setelah diperiksa, mereka melihat anak T-Rex yang mati di depan gerbang camp. Tiba-tiba induk T-Rex yang datang, induk itu marah melihat anaknya yang mati. T-Rex itu pun mengamuk memporak-porandakan halaman camp penelitian. Ternyata yang datang bukan hanya satu, namun dua induk T-Rex yang mengamuk. Borodin yang panik pun langsung kabur ke dalam markas. Melihat Borodin yang masuk ke dalam markas, Baker mengajak yang lainnya untuk mengikutinya masuk. Mereka harus melewati dua T-Rex yang sedang mengamuk. Di dalam, Baker yang lainnya masuk ke dalam ruang mesin. Setelah menyuruh para peneliti yang ada di sana pergi, Sofia pun mulai berusaha mematikan mesin itu. Jericho dan pasukan akhirnya sampai ke camp penelitian Borodin yang menggunakan helikopter. Dia mencoba menghubungi Baker namun gagal.
You on standby with the last demo charge. You want him to blow it? Tiba-tiba Borden muncul menemui mereka. Sofia yang emosi pun langsung menembak Borden hingga tumbang. Sofia sebenarnya ingin sekali membunuh Borden untuk membalaskan dendam kematian suaminya. Men than you. Leon lalu memberitahu kalau kawanan raptor yang berjumlah sangat banyak datang menyerang. Sofia mengajak yang lainnya mengikutinya. Ia tahu jalan keluar yang lain. Di saat semua orang berusaha kabur, Borodin malah berusaha mengaktifkan mesinnya kembali. Seekor raptor kemudian mendekati dan langsung memangsanya. Baker akan mengalihkan perhatian raptor. Sofia dan lainnya pun akhirnya berhasil keluar. Mereka menemui Jericho yang ada di dekat helikopter. Jericho menyuruh yang lainnya menembaki raptor-raptor yang datang menyerang. Tak hanya raptor, dinosaurus predator yang lain juga menyerang mereka. Dalam camp, Baker yang tergabung akhirnya menekan tombol dan meledakkan tempat itu hingga hancur berkeping-keping. Cerita di saat Jericho dan pasukan kembali ke markas militer. Mereka melihat kawanan dinosaurus yang melintas. Pertarungan melawan para dinosaurus predator yang sudah terlanjur ada di bumi pun dimulai. Dan berakhirlah alur cerita film Primitive War ini.